Selamat siang, nama saya Albi Halim dari program Teknologi Data Center. Kali ini saya akan membuat praktek lab system pertama tentang version control Git and GitHub. Jadi untuk langkah pertama, kita sebelum memulainya kita harus pasti menginstal dulu untuk Gitnya di Tiny Code. Karena saya sudah menginstalnya, kita langsung saja untuk praktek latihan pertamanya, yaitu melakukan konfigurasi dengan username dan juga email. Akan di sini git config global username, kemudian untuk emailnya bisa email gmail.com. Nah, untuk mengecek semuanya sudah bisa di list, kita akan perintah kickoff itu di sini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat di sini sudah ada untuk username-nya, kemudian juga emailnya. Dan di sini kita akan membuat repository. Repository itu adalah sebuah penyimpanan ya. Jadi untuk menyimpan, kalau dalam bahasa gampangnya artinya gudang. Kalau di bahasa sehari-hari itu disuruh membuat untuk repositorinya dengan perintah git init. Jadi untuk ini kita sebutnya git init. Nah, untuk tempatnya di sini git init project npm. Nah, di sini si repositorinya sudah kita buat. Cara untuk masuknya bagaimana? Kita masukkan perintah cd project npm tadi kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke si repositorinya. Nah, kemudian cara untuk kita menampilkan untuk file tersembunyi, kita lakukan perintah dir slash a.2. Nah, di sini untuk file tersembunyinya ya tadi kita bikin itu repository sudah kita bikin ya, sudah kita buat. Kemudian di sini untuk add file di repositorinya. Nah, di sini kita disuruh buat file, terus kita masukin ke repositorinya. Buat filenya di mana? Di sini kita buat file di Notepad. Di sini kita tulis 1, 2, 3. Kita save. Nah, kita save di sini ya, projectnya. Kasih nama file 1. File 1. Oke, save. Kemudian di sini 456 untuk nama file 2-nya. File 2. Dan file ketiganya di 89 kita save lagi file ketiga. Kemudian kan kita tadi sudah membuat filenya dan kita masukkan ke repositorinya. Kita untuk mengecek si filenya itu kita git status. Nah, kenapa dia masih merah? Karena kita belum menyimpan filenya tadi, belum menyimpannya di gitnya. Kita untuk cara menyimpannya itu kita pakai perintah git add bintang untuk menandai semua file yang berada dalam directory tersebut. Git add bintang. Nah, kita cek ya di sini sudah tersimpan. Nah, jadi semua file tadi kita buat dengan perintah git add bintang itu semuanya sudah tersimpan ke direktorinya ya. Kemudian di sini kita disuruh mengubah untuk beberapa filenya. Kita ubah dulu ya, karena di sini dimintakan untuk commit the first change. Kita ubah dulu file pertamanya, jadi di user, nah, kemudian di project 2578. Kita ubah file pertamanya. Di sini kita ubah abc. Save, jangan lupa di save. Nah, kita cek untuk git statusnya. Nah, di sini masih merah karena dia kalau yang pertama tadi itu kita telah mengubah, kita telah memodifikasi si filenya. Untuk cara menyimpannya bagaimana? Kita sama juga kayak tadi, menyimpannya git add bintang. Nah, kemudian kita mengubah si
kita melakukan perintah git commit untuk menyimpan file yang yang ada dalam direktori tersebut. File satu. Nah, di sini setelah udah berhasil kita simpan ya. Kemudian untuk latihan 3 kita di sini disuruh untuk minimal memiliki 2 riwayat, karena tadi kita baru mengubah 1 riwayat, tadi tandanya kita ini memiliki 1 riwayat. Nah, kemudian di sini karena latihan 3-nya kita disuruh mengubah 2 riwayat, kita bisa nah di sini baru ada satu commit dah. Kita bikin commit baru ya, atau perubahan baru di file pertamanya lagi. Di sini kita tambahin misal di sini EFG dasar. Nah, karena tadi kita menambahkan file baru lagi, perubahan baru lagi di file pertama di direktori kita harus menyimpannya kembali dengan perintah yang disamakan nanti git add bintang dan git commit. Nah, di sini sudah ada perubahannya. Nah, kemudian kita lanjut untuk git tag. Nah, jadi git tag itu apa sih? Git tag itu adalah untuk melabeli dari si directory yang tadi kita buat. Di sini ada git tag. Git tag ya. Satu. Untuk cara ngeceknya kita git tag. Untuk cara mengeksekusi tagnya utama git tag ya. Nah, di sini. Kemudian git tag. Fraksi 1 0. Nah, kita coba cek git tag. Di sini sudah ada tag. Kemudian kita di sini diminta untuk membuat labelnya itu menambahkan label di commit yang minimal ada 2 perubahan dari latihan sebelumnya. Gitu. Nah, sini ya. Nah, kita tambahkan untuk git yang 1.0 ini di yang sini. Nah, kita kopas yang commit yang ini yang kedua. Nah, kita git show untuk melihat. Nah, di sini sudah. Jadi yang pertama itu yang versi pertama saya hanya mengubah si file pertama itu dengan ABC. Kemudian yang kedua saya menambahkan EFG-nya. Jadi fungsi dari si git show ini untuk menampilkan perubahan-perubahan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat. Kemudian di sini ada comparing the different version. Ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi dengan git show. Cuman dia bisa lebih mudah dengan git diff-nya di sini ya. Nah, kita coba aja kita praktekkan git diff.
sama saja ya tadi ya, seperti Git show. Cuman kalau menurut saya Git diff ini mungkin lebih sederhana aja, lebih sederhana. Jadi saya di sini extend. Nah, ini di sini ada beberapa informasi tambahan. Jika perubahan setting tidak stage ataupun commit, kita bisa tambahkan perintah git checkout. Habis itu nama filenya. Nah, jika sudah step kita di sini namun belum disimpan, kita bisa ubah. Kita bisa pakai perintah git reset nama file. Nah, kemudian di sini kita ke GitHub. Untuk membuat public repository-nya, kita ke GitHub. Nah, di sini GitHub. Kita create repository, kemudian autonoma alim dengan template-nya init npm nama lengkap. Kemudian nama lengkap. Kita kemudian create repository. Nah, di sini sudah repositorinya sudah kita buat, tapi belum ada beberapa file ya, karena kita belum menambahkannya. Nah, untuk cara menambahkannya bagaimana? Kita untuk cara menambahkan, memindahkan git ke GitHub tadi itu, kita menggunakan perintah git remote add GitHub, kemudian file link yang ada di sini. Nah, link yang ada di sini ya. Ini, jadi kita langsung remote. Kita salin linknya. Kemudian untuk ini karena linknya sudah kita salin, tapi dia belum, si gitnya ini belum pindah ke GitHub. Cara memindahkannya kita pakai perintah git push GitHub master. Nah, ini jadi tadi saya belum login ke GitHub-nya, kemudian sini saya sudah login. Nah, di sini sudah dari Git-nya sudah kita berhasil kita pindahkan ke GitHub-nya. Kita bisa cek di sini. Ini masih kosong ya. Kita coba reload. Nah, di sini sudah ada file-filenya tadi. Di sini untuk FYI, ini sebelumnya ini kita harus login ke GitHub nanti. Karena Git-nya tadi karena saya belum login. Nah, kita harus login dulu. Nah, kemudian kalau sudah login bisa seperti ini. Jadi dari Git kita ke GitHub, kalau sudah salin linknya terus kopas ke command prompt bisa langsung pindah. Gitu. Kemudian untuk bagian di sini kita harus mengubah file yang keduanya. Tadi kan kita mengubahnya dari file pertama, terus kita ubah sekarang di file 2-nya. Kita ubah di sini kita save. Seperti biasa kita cek dulu untuk di statusnya. Nah, ini karena kita telah memodifikasi kembali file 2-nya, datanya belum tersimpan. Nah, cara menyimpannya itu seperti ya gimana? Jadi ya dari sebelumnya git add kemudian git commit. Jangan lupa ini karena file kedua. Nah, ini sudah kita ngomong. Nah, tapi kita kan di sini mengubahnya di gitnya, bukan di GitHub. Kalau kita lihat di sini masih 456. Nah, bagaimana cara untuk menarik file yang di Git ini ke GitHub-nya? Kita lakukan dengan perintah git push.
kita pas dari sini deh. Nah, di sini sudah teredit dari ke GitHub-nya. Kita coba cek ke GitHub-nya. Kita refresh dulu. Nah, di sini file keduanya ya. Yang tadi dari Git sebelumnya masih belum tersimpan di GitHub-nya. Kemudian kita jalan ke print git push master. Ini fungsinya jadi untuk mengedit. Bisa kita mengeditnya masih di file ini, kita bisa pindahkan ke GitHub-nya. Seperti itu. Lanjut. Kita di sini untuk di nextnya kita akan membuat git clone. Jadi itu intinya buat mengcopy semua yang tadi kita bikin ini. Nah ini kita copy ya, ini kita paste di sini. Nah ini kita sudah clone atau sudah kita copy, kita coba cek di sini. Nah sudah ada, kemudian di sini kita pindahkan saja. Nah, sini kita telah pindahkan ya tadi sebelumnya. Jadi git clone itu fungsinya untuk mengcopy si project kita tadi itu, si directory-nya. Ini latihan 7 tadi yang git clone itu ya. Nah, kemudian di sini kita diperintahkan untuk menambahkan tag di GitHub kita. Jadi kalau tagnya sudah kita tambahkan, dia akan ada muncul di release di sini. Karena kita belum menambahkan tagnya, kita di sini masukkan perintah git push git tags. Maaf, push GitHub. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa di sini saya bukan pakai origin, atau kalau di sana kan pakai origin sampai GitHub, karena tadi saya dari awal menggunakannya untuk perintahnya dengan remote control upstream GitHub master. Mungkin bisa untuk git push origin, tapi untuk yang tadi dari awal itu yang git remote tadi itu mungkin harus pakai origin, karena di sini saya menggunakan perintahnya GitHub, jadi saya memakai untuk menambahkan teksnya itu dengan git push GitHub text. Nah, di sini di tagnya kita coba lihat di sini. Ini sebelumnya belum ada, kan kita coba kita log. Nah, ini tagnya sudah ada. Kita buka. Nah, ini teks yang pertama yang versi 1.0, versi 1.0. Nah, kemudian yang terakhir itu sebenarnya itu git pull. Jadi git pull itu maksudnya buat apa sih? Jadi kalau tadi git push itu untuk memindahkan dari Git ke GitHub. Nah, kalau ini kebalikannya Git pull. Jadi dari GitHub kita pindahkan ke file yang yang ini nih. Nah, ini misal kita ubah dari sini ya. Misal saya mau ubah yang hal ketiga, yang menambahkan di sini. Nah, kita edit dulu. Nah, edit. Nah, di GitHub-nya kan kita sudah mengubah si file ketiganya, tapi kalau kita lihat di filenya sini,
Nah, dia masih belum diubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita menggunakan perintah tadi itu git pull. Nah, jadi git pull itu untuk simpelnya tadi seperti sudah saya jelaskan. Kalau git push itu tadi nah git push ini fungsinya adalah untuk memindahkan dari Git ke GitHub. Nah, sedangkan Git pull itu fungsinya untuk memindahkan GitHub ke file yang sudah kita bikin tadi. Git. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba cek file tadi. Nah, sudah sama ya seperti tadi yang di GitHub. Yang ada di GitHub. Nah, sama ya. Mungkin begitu saja untuk praktek lab system pertama Git control GitHub. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan masih banyak bingung ya tadi, karena ini ya bisa bilang cukup simpel tapi mungkin sedikit rumit saja. Terima kasih, nama saya Alvin Halim. Terima kasih telah menyaksikan.